Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Reski Mulyani dengan NIM 2204045000012 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai etika berkomunikasi dengan dosen dan etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Simak videonya ya. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku dalam interaksi. Tata cara pergaulan bermasyarakat yang mengatur manusia untuk saling menghormati, sopan santun, tata krama, berinteraksi dengan sesama makhluk lainnya. Maka demikian diperlukan pemahaman tentang etika komunikasi yang baik kepada bertujuan untuk menjaga kepentingan seseorang dengan lawan bicaranya agar merasa senang, tentram, terlindungi tanpa ada pihak yang dirugikan kepentingannya, dan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia secara umum. Tata cara pergaulan, aturan perilaku, dan adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat serta menentukan nilai baik dan nilai yang tidak baik. Beberapa etika berkomunikasi antar manusia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga ucapan. Yang kedua, sopan santun. Yang ketiga, efektif dan efisien. Yang keempat, saling menghargai. Etika berkomunikasi dengan dosen. Saat berkomunikasi dengan dosen, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, memperhatikan waktu. Hindari menghubungi dosen pada saat sedang makan, waktu beribadah, dan ketika sedang ada bimbingan dengan mahasiswa yang lain. Yang kedua, memberi salam seperti Assalamualaikum atau selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang ketiga, ucapan maaf. Yang keempat, menggunakan bahasa yang santun, formal, dan kalimat efektif. Gunakan bahasa yang baik dan sopan, serta gunakan tanda baca yang baik dan formal. Yang kelima, tulis pesan yang singkat, padat, dan jelas. Yang keenam, memperkenalkan diri atau status Anda. Yang ketujuh, sampaikan keperluan. Dalam menyampaikan keperluan, kita harus to the point, tidak bertele-tele dalam menyampaikan keperluan kita. Dan yang terakhir adalah ucapan salam dan terima kasih. Selalu bersikap sopan, terlebih apabila keperluan Anda telah dipenuhi. Contoh komunikasi dengan dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya, Bu. Saya Andini Reski Mulyani, mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D, angkatan 2022. Saya ingin komunikasi mengenai pengerjaan tugas akhir semester. Apakah Ibu ada waktu dalam minggu ini? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika komunikasi dengan teman sebaya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berbicara dengan baik. Kamu hanya melafalkan kata-kata dengan jelas, berbicara tidak terlalu cepat atau lambat, intonasi yang lebih dinamis, memilih kata yang sesuai dan tidak bersifat menyinggung dan lainnya. Yang kedua, diam, simak, dan dengarkan. Kurangi kebiasaan memotong pembicaraan. Selain karena tidak sopan, hal tersebut juga membantu menghambat mencerna informasi dan biasanya temanmu merasa tidak dihargai. Yang ketiga, sesuaikan konteks. Berbicara dengan teman dan tidak nyambung rasanya tentu tidak menyenangkan. Usahakan untuk tetap konsisten pada topik pembicaraan dan tidak toksik dalam berpendapat. Yang keempat, gestur tubuh. Tetaplah mata lawan bicara atau temanmu sebagai tanda bahwa kamu tertarik dengan komunikasi yang terjadi. Tunjukkan senyuman dan berekspresilah secara tepat. Yang kelima, menyisipkan humor. Gurauan sederhana bisa membuat suasana menjadi cair dan membuat perbincangan lebih menyenangkan. Yang keenam, jangan terlalu self-centered. Jangan terlalu sering menggunakan kalau aku atau terminologi yang sejenis. Agar komunikasi lancar, harus ada feedback tanggapan terhadap masing-masing cerita. Yang ketujuh, mengendalikan emosi. Jika terjadi perbedaan pendapat, jangan langsung marah. Hargai pendapat masing-masing teman dan bersama-sama mencari jalan tengah. Yang kedelapan, berbesar hati. Tidak semua perspektif temanmu sama dengan apa yang dipikirkanmu. Tetap rileks, santai, dan sabar dalam berpendapat. Dengarkan apa yang temanmu ceritakan dan tanggapi jika dipersilahkan.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tadi adalah menanamkan pemahaman etika komunikasi kepada dosen dan teman sebaya sangatlah penting agar mereka mengetahui bagaimana etika komunikasi yang baik ketika berkomunikasi dalam hal berperilaku dan berbicara sewajarnya dalam menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Seperti etika komunikasi mahasiswa kepada dosen, dengan memahami makna komunikasi secara verbal dan non-verbal lawan bicara sehingga terciptanya komunikasi yang harmonis dan hangat dalam berinteraksi, membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dengan baik oleh lawan bicara atau komunikan dan terciptanya sikap saling menghargai antara komunikator dan komunikan.